Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Grio Android, channelnya teknisi handphone. Bagaimana kabarnya sedulurku? Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan tentunya hari-harinya selalu berkualitas. Di kesempatan video kali ini, Grio Android akan berbagi ilmu, berbagi pengalaman kepada para subscriberku, terkhusus untuk para membership yang sudah selalu menyupport, mendukung channel Grio Android. Hingga saat ini channel Grio Android terus berkembang ya. Dan bagi teman-temanku yang belum join, belum bergabung di membership Grio Android, bisa join, bisa bergabung. Tentunya akan mendapatkan banyak sekali manfaat-manfaat, terkhusus di seputaran pergantian CPU RAM UFS di handphone kekinian ya. Banyak sekali materi-materi yang sudah kita update tentang pergantian CPU RAM UFS yang terkhusus di handphone yang lagi marak ya di tahun 2024, selalu kita update ya. Dan juga bagi para teman-teman, para teknisi yang mungkin baru membeli alat-alat UFS, belum bisa mengoperasikan, itu cocok sekali untuk mengikuti membership Grio Android, karena banyak sekali diulas tentang penggunaan alat UFS. Di sini saya dapat kiriman handphone, tetapi ini pengirimnya saya tutup kertas lur. Karena permintaannya namanya tidak boleh dipublish, ya sudah, tidak apa-apa. Yang penting nanti proses eksekusinya teman-teman bisa ambil ilmunya ya. Di sini nanti handphone apa, kerusakannya apa, pantengin terus channel Grio Android. Tentunya akan banyak sekali manfaat yang bisa nantinya diaplikasikan di meja servis. Oke lur, langsung saja kita buka paketnya ya. Ini kiriman dari, ini jauh lur. Kiriman dari teknisi juga, tidak perlu saya sebut ya, karena pesannya sebenarnya tidak boleh dikonten. Tapi tidak apa-apa, saya konten, tapi tidak saya buka pengirimnya. Kita langsung buka saja paketnya. Bagi teman-temanku yang belum bergabung, belum join di membership, bisa join, bergabung di membership. Tentunya akan banyak sekali manfaat tentang perbaikan handphone, baik itu untuk pemula ataupun untuk yang expert. Pemula yang pengen expert ataupun yang sudah expert. Ya, oh ini ada IC-nya lur. Ini sudah dibawain IC lur. Handphonenya Poco ini ya. Handphonenya Poco apa, Note 9 ini Poco. Handphonenya Poco X3 ya ini. Insya Allah X3 Surya ini, karena pakai CPU, sebentar saya lihat dulu, udah hafal soalnya lur. Ini dibawain IC barunya juga ya, SM7150, berarti Surya ini.
Jadi ada kiriman handphone Poco X3, ini Surya ya. Kalau 7150 ini Surya. Kalau kalau Note 9 Pro itu SM7125 ya. Ini 7150. SM7150. Di sini juga dibawain dibawain IC barunya ya. Jadi kemungkinan handphonenya sudah di servis tetapi belum down. Belum sukses. Jadi ini nanti kita eksekusi ya lur ya. Kita eksekusi, pantengin terus channel Griyo Android. Videonya jangan di skip-skip, bagaimana nanti cara eksekusi melakukan pergantian sentral prosesor. Kalau dibawa sentral prosesor baru berarti saya tidak perlu tes IC yang lama lur, biar tidak memakan waktu. Saya anggap ini rusak. Terus ini perlu kita cek dulu. Ini kita cek kalau memang nanti masih bagus, apa mau kita pakai, apa nanti kita ganti. Kita cek dulu tapi ya untuk kesehatannya. Saya masukkan wadah terlebih dahulu. Biar tidak berantakan lur. Ini IC-nya tak cek dulu ya. Teman-teman bisa lihat di layar monitor, kita cek dulu untuk kesehatan IC ya. Ini kita gunakan GC karena yang sudah tertancap GC. Sebentar, saya nyalakan dulu. Kita gunakan GC untuk melakukan pengecekan pada IC UFS-nya. Akhir-akhir ini saya seneng pakai GC lur, karena teman-teman ini banyak yang inbox, Mas banyak diulas tentang penggunaan GC. Oke, saya kabulkan permintaannya. Jangan EasyJet terus, karena alasannya EasyJet itu mahal mas kalau mau beli. Sekarang EasyJet itu kalau satu paket ya mendekati 10 juta lur. Kalau GC ini kan paling mahal ya 7 juta lah. Kalau EasyJet ini komplit sama soket-soketnya bisa 10 jutaan ya. Ini kita cek dulu untuk kesehatan IC-nya ya. Apakah masih bisa terbaca? Sabar ya lur ya. Saya cek pakai GC, sepertinya udah enggak detect lur. Ini masih menggunakan UFS 2,2. Jadi untuk teman-teman UFS 2,2 itu semua alat UFS support ya, mau pakai UV, mau pakai EasyJet Plus, pakai GC, pakai MIPI, semua support. Sepertinya sudah tidak terbaca lagi lur. Kita tunggu dulu ya sebentar ya.
Oh, masih kebaca, cuman agak lama. Ini menggunakan UFS 2,1 untuk besarnya di 64 GB. 64 GB. Nanti kita naikkan aja di 128 GB. Jadi nanti Poconya sudah otomatis akan naik ke 128 GB. Jadi nanti kita naikkan saja untuk IC-nya karena nanggung ya untuk storage-nya biar kelihatan gahar dan biayanya juga relatif masih terjangkau, karena kalau untuk UFS 2,2 itu tidak semahal UFS 3,1. Oke lor, pantengin terus channel Grio Android, videonya jangan di skip-skip. Oke, di tangan saya ada IC KM8V7. Ini berarti storage-nya di 128 GB. Tapi kita backup dulu untuk config dari ini ya. Atau pakai config yang di komputer aja lah. Saya ragu soalnya. Saya ragu pakai UFS bawaannya, takutnya sudah di otak-atik ya. Mending kita langsung pakai yang sudah tested saja. Di sini teman-teman bisa lihat di unit 0 ini sebesar 114,9 GB ya. Ini bisa lihat di bagian deskriptornya sini ya. Ini kurang lebihnya 128 GB. Jadi kita cukup lakukan config, kemudian kita pasang di motherboard dan kita pasang CPU yang baru. Aduh, meletik. Kita pasang CPU yang baru. Kita tulis dulu deskriptornya ya. GC Jadi cara penulisan deskriptor atau penulisan config menggunakan GC ini cukup mudah ya. Jadi misalnya teman-teman mempunyai IC UFS yang jumlah partisi LUN-nya tidak sama, boot config-nya itu berbeda, bisa dilakukan penulisan config. Caranya tulis bagian deskriptor dan di bagian clock config-nya. Nah, caranya ya clock config-nya tinggal dimasukkan kalau sebutannya ini adalah atribut ya. Atribut. Oh, ini adanya config lur. Tapi tidak apa-apa, ini cukup kita tulis config saja. Biasanya sih kalau untuk Qualcomm bootnya tetap di bagian boot LUN A atau LUN 1. Kemudian untuk reference clock frekuensinya ini di 19,2 MHz. Biasanya seperti itu secara umumnya. Setelah seperti ini, ya wis, teman-teman bisa iris dulu boleh, atau langsung dipasang boleh. Tapi kalau saya biasanya setelah kita tulis deskriptor, kita lakukan reset UFS. Jadi reset UFS ini mirip, oh ini ada atributnya, seperti melakukan whip pada bagian semua logical unitnya. Jadi di whip semua, seperti itu. Atributnya ada, nanti kita tulis sekalian ya.
Ini sudah komplit seperti ini. Nah, ini tandanya. Kita tunggu sampai dia terbaca. Bagi teman-temanku yang belum join di membership, bisa join, gabung di membership. Tentunya banyak sekali tips trik seputar perbaikan IC UFS. Jadi teman-teman bisa mulai nol, cara instalasi, cara penulisan data dump, penulisan config, penulisan sertifikat, itu sudah banyak sekali saya share di video khusus membership. Nah, jadi lebih detail lor. Ini sudah seperti ini ya, tinggal kita tulis clock config-nya atau atributnya. Caranya ya kita impor seperti ini, kemudian kita masukkan atributnya seperti ini. Sudah seperti ini, kita load, sudah masuk, kemudian kita read seperti ini. Nah, ini sudah berubah bagian boot atau first boot, booting pertama, dan bagian reference clock-nya. Ini sudah tertulis, kemudian kita lakukan identifikasi sekali lagi, kemudian kita lakukan pemasangan. Oke lor, pantengin terus channel Grio Android, videonya jangan di skip-skip. Kita pindah ke layar monitor, kita pindah ke layar mikroskop. Ini sepertinya mulus, tapi coba kita tes dulu ya, kita ukur dulu pakai USB multitester, karena kita belum tes tadi, takutnya motherboardnya bermasalah. Saya coba tes dulu ya, pakai kita ukur dulu, takutnya nanti motherboardnya bermasalah, jadi daripada kerja 2 kali ya, minimal kita tahu untuk konsumsi arusnya, memastikan kalau motherboardnya tidak konslet seperti itu ya. Kita cek di konsumsi arusnya, ya bener. Ini terbaca 0,01 ampere. Kalau tanpa IC 123, kalau ada RAM-nya terpisah. Ini tanpa IC ini nilai konsumsi arusnya di 0,001, 0,002, 0,003 itu masih wajar. Jadi teman-teman kalau masih di angka 2 atau 3 ini masih normal ya, jadi masih bisa tidak konslet, motherboardnya oke, syarat kerja input output pada bagian IC chassis juga oke, jadi bisa dipastikan motherboardnya oke, seperti itu ya. Jadi kalau 0,002, 0,001 itu bisa dipastikan motherboardnya tidak bermasalah. Ini tidak acuan mutlak ya, ini analisa secara cepat saja, analisa bodoh lah istilahnya. Kalau pengen analisa yang secara mendetail ya input output di bagian charging sampai VRAC-nya harus diukur. Tapi menurut saya kalau menengok kondisi motherboardnya ini belum diacak-acak ya, ini kan masih mulus. Ini menurut saya ya tidak masalah, cukup teman-teman lakukan analisa cepat menggunakan nilai konsumsi arusnya, seperti itu ya. Oke lur, bisa difahami ya. Jadi ini untuk mempercepat di bagian pengukuran bodoh.
Kalau pengukuran cepatnya ya bisa pakai pengukuran aktif dan pengukuran pasif. Kita ukur mulai hambatan dalam, termasuk diukur pengukuran aktif di bagian VREC dan syarat kerja yang lainnya. Oke, kita kembali ke layar mikroskop ya. Panas lur. Sekarang kita lakukan flashing ya lur ya. Kita flashing menggunakan unlock tool. Boleh menggunakan unlock tool, boleh menggunakan UV, boleh menggunakan alat yang lainnya. Kalau CPU new itu teman-teman tidak perlu khawatir membutuhkan out, karena itu otomatis sudah ter-UBL dan bisa di flashing secara offline ya, jadi tidak membutuhkan out, karena posisi nanti kalau nyala ya otomatis langsung ter-UBL seperti itu. Ini nanti proses flashingnya saya cepetin ya biar enggak kelamaan nunggu. Kita masukkan dulu, masuk ke tab Qualcomm ya, tab Qualcomm, kemudian server jangan lupa dicentang di checklist, server yang sebelah sini di checklist, kemudian teman-teman pastikan brandnya ini dipilih, kemudian modelnya juga harus dipilih, jadi kita tidak kesulitan untuk menentukan file seperti itu ya. Poco F3 Poco ini Poco X3 NFC mana ya, harusnya ada loh. Kalau tidak ada ya pakai UV nanti. Oh ya, ini Surya. Flash protectnya tidak perlu dicentang, tidak perlu di checklist. Kemudian kita masukkan dulu filenya. Kita masukkan. Bentar lur, ini saya pindah dulu ya. Saya sembunyikan dulu kegantengan saya.
Kita pilih filenya dulu Xiaomi, kemudian Poco X3 Pro, Poco X3 NFC. Jadi untuk teman-teman posisi CPU baru seperti ini, posisi CPU baru. Jadi teman-teman langsung ke global saja ya. Karena metode penulisan email itu kan sudah bisa dilakukan menggunakan file global. Jadi tidak perlu menggunakan CSC lagi. Jadi langsung di global menggunakan latest version. Ini saya cek dulu. Jadi untuk konsumsi arusnya biar teman-teman tahu perbedaannya setelah dan sebelum dipasang central processor. Jadi ketika central processor ini sudah dipasang, nilainya sudah berubah menjadi 111, dan untuk nilai wattnya apanya ini ya, nilai hambatannya ini di nilai data min dan data plusnya ini sudah kebaca di 1,4, 1,8 sampai 2 volt ya untuk data plus, data minus. Tadi tidak terbaca karena posisi data plus dan data minus ini kan larinya ke central processor ya. Jadi tidak bisa membaca di sini untuk voltage-nya. Setelah central processor dipasang ya secara otomatis akan membaca seperti ini ya. Nah, paham ya lur ya? Jadi kalau tanpa CPU, tanpa UFS hanya kebaca di 0,001 sampai 3, 0,003. Tapi setelah central processor dipasang ini akan terbaca di rata-rata di 0,100 ampere atau 100 mili ampere ya, 0,107 ampere. Jadi tidak sampai 1 ampere ya, 0, sekian. Kalau kita pasang baterai ini tentunya handphonenya lonjakannya lebih tinggi ya, sampai di 0,114 115 kurang lebihnya segitu ya. Jadi ini sudah bisa dipastikan posisi handphonenya sudah bisa EDL seperti itu. Ini kita tancap ke komputer dulu ya. Kalau kita pasang central processor hanya kebaca di 0,001, 0,0020, 30 ya, berarti pemasangannya tidak pas. Teman-teman pastikan dulu seperti itu. Ini sudah ada suaranya. Ini teman-teman bisa tengok di sebelah kanan bawah ini sudah kebaca buka hilang-hilangan. Sebentar lur. Takutnya USB-nya kurang bagus. Tunggu dulu ya. Ini sudah kebaca di 9008. Di sini teman-teman bisa tengok di bagian pojok kanan atas. Ini kita flashing. Setelah kita flashing nanti secara otomatis handphonenya akan ter-UBL ya, tetapi belum bisa masuk menu karena di bagian partisi-partisi yang perlu nanti kita tulis ulang, nah, itu harus ditulis ulang gitu loh. Ini kita flashing dulu, videonya saya cepatkan biar teman-teman tidak menunggu terlalu lama ya.
Ini selesai flashing lur, selesai flashing. Ini kita tunggu dulu ya, reboot harusnya nyala nih. Coba kita, oh baterainya enggak cocok lur. Biasanya sih agak, oh sudah ya, baterainya kosong lur. Ini nanti kalau kita nyalakan, nah ini di sini ada tanda gembok kebuka. Nah, jadi menandakan handphone kalau menggunakan central processor new, CPU baru, berarti secara otomatis handphonenya sudah ter-UGL seperti itu. Tapi ini kalau kita nyalakan ini belum bisa masuk menu lur. Jadi harus ditulis di bagian persitnya terlebih dahulu. Ini nanti kalau nyala ya tidak selesai, reboot langsung kembali ke 900E. Jadi untuk teman-teman nanti saat melakukan pergantian sentral prosesor, perhatikan apakah persitnya sudah ketulis apa belum. Nah kalau belum ketulis ya harus ditulis, karena nanti tidak bisa masuk ke menu seperti itu. Ini kita tunggu sebentar ya, agak lama proses loadingnya. Ini gelap lur, ini kebacanya 900E. Nah ini bisa ditengok di sini, teman-teman bisa cek di bagian device manager ya. Ini karena bagian persitnya belum tertulis. Ini teman-teman bisa cek di device manager, kemudian bagian port and com di sini ya. Nah, jadi solusinya ya harus ditulis di bagian persitnya. Ini kita cabut, kemudian kita fastboot ini ya. Ini sudah fastboot, kemudian kita reboot to IDL Xiaomi. Oh sorry lur, salah lur, soalnya saya pakai dua kamera, satunya 2 ADB, satunya yang untuk ngerekam ini, seperti itu ya. Ini saya pindah ke bawahnya, kemudian reboot IDL to Xiaomi. Loh salah lur, berarti yang atas, coba yang ini ya, reboot. Tuh harus test point lur, aduh harus test point. Ya wis terpaksa test point lur, karena saya tunjukkan pakai kamera HP. Nah ini yang saya tunjuk, ini adalah handphone untuk lihat layar di sini gitu loh, dan harus menggunakan ADB, debuggingnya harus kebuka, makanya yang kebaca di sini ini di bagian kamera. Jadi saya reboot pakai EDL enggak mau, seperti itu lur. Ya wis tidak apa-apa, saya test point saja ya kamera. Nah sudah 9008 lur. Kita soal partition, kemudian ini
di checklistnya dihilangkan semua ya, karena kita hanya menulis di bagian per sheet-nya seperti ini. Per sheet kita checklist, kemudian kita masukkan file per sheet biar tidak terjebak di 900E. Ya, 32 MB. Kemudian kita flashing seperti ini ya. Jadi untuk kendala versi tidak ditulis ini banyak sekali efeknya, bisa terbaca ramdam, bisa terbaca 900E. Jadi ketika nanti teman-teman melakukan pergantian sentral prosesor, kok presitnya belum ditulis, kok terjadi ramdam, ya persitnya ditulis dulu seperti itu. Ini sudah ketulis, kita nyalakan ya. Kemudian nanti harus melakukan pergantian pada RID. Jadi RID-nya harus diganti ya, supaya tidak terjebak NVData Korup. Ini kemungkinan bisa masuk menu, tapi terkadang restart, terkadang NVData Korup, terkadang nanti kejebak fastboot. Jadi kalau di RID itu juga pengaruhnya banyak sekali. Ini kita tunggu dulu ya. Siapa tahu bisa masuk menu. Kalau bisa masuk menu, tinggal nanti kita lakukan pergantian emailnya. Ya, kita sesuaikan dengan dosbooknya biar tidak terblokir seperti itu. Pantengin terus channel Griyo Android, videonya jangan di skip-skip. Ini sambil nunggu ya lur ya, videonya saya cepatkan. Sambil kita kipas ya lur ya, loadingnya lama soalnya. Ini Redmi Note nah ini sudah masuk menu. Redmi Poco ya tadi ya, Poco NFC Surya. Nah ini untuk RID-nya ini biasanya nanti perlu diganti sebesar 10 kilo seperti itu. Kalau perlu diganti ya, ini kita tunggu bisa masuk menu enggak. Tapi biasanya sih kalau sudah Xiaomi Mi kebaca seperti ini ya sudah bisa masuk menu, tinggal nanti kita lakukan penulisan email. Ini nanti tidak saya tulis email tidak apa-apa ya lur ya. Di lain kesempatan saya buatkan video tutorial cara menulis emailnya, karena videonya ini sudah terlalu panjang, takutnya nanti teman-teman bosen seperti itu ya. Di sini untuk memastikan kalau handphonenya sudah bisa nyala, sudah bisa masuk menu. Nah, teknisinya yang ngirim handphone sudah seneng, tidak jadi nombok tul. Seperti itu ya. Nah, bagi teman-temanku yang belum join di membership, bisa bergabung join di membership. Banyak sekali tutorial pergantian sentral prosesor, tips trik penggunaan alat UFS dengan biaya yang cukup murah, cukup 20.000 saja. Loadingnya lama lur, ini semoga bukan IC audionya, tapi tadi loadingnya keluar suara, kemungkinan IC audionya aman ya. Memang
ditunggu agak lama, atau kalau perlu kita charging. Kalau kondisi mesin masih mulus, biasanya ya pengerjaannya cepat. Tapi kalau kondisinya sudah over, sudah dipanas-panasi, sudah dibuka kalengnya, sudah acak-acakan, ya itu yang menjadikan lama ya. Karena elektronik ini tidak bisa apa ya, langsung kayak kita membuat bakso. Hilang satu nilai, hilang satu jalur, hilang putus jalur komponennya, itu sudah menjadikan handphone bermasalah. Harusnya kalau ganti central processor begini ini kan cepet ya, misalnya sudah dipasang CPU, flashing, nyala ya cepet. Kalau motherboardnya bener-bener fresh, motherboardnya bener-bener tidak masalah, itu cepet. Tapi kalau motherboardnya bermasalah, contohnya seperti ini ya kita harus lokalisir ulang, mulai dari input output charging sampai kita ukur outputan DIC powernya, sampai kalau memang IC di user interface, di WiFi, di audio itu sering sekali menjadi masalah, menjadi kendala kayak gitu. Ini loadingnya terlalu lama sekali, sudah hampir, nah ini sudah masuk di MIUI 14. Ini resistornya belum kita ganti ya lur ya, karena nanti kita coba tanpa ganti resistor dulu. Sepertinya baterainya lur yang bikin kendala. Tadi ditengok penuh, kok ini tiba-tiba drop, habis, ini tinggal 6%. Nah ini kemungkinan dari baterainya. Oke lur, ini saya cukupkan, enggak apa-apa ya. Ini yang penting sudah bisa masuk menu. Kita cek dulu untuk storage-nya. Kita cek dulu untuk storage-nya. Tentunya untuk emailnya pasti tidak keluar, karena kan CPU baru, UFS-nya dikosongi semua. Jadi ya kalau kita cek pasti tidak keluar. Jadi nanti tinggal kita minta email yang di DOS, kemudian kita tulis ulang. Ini jadi emailnya tetap tidak kebaca ya, seperti ini ya. Jadi ini kita cek dulu untuk storage-nya. Ini kemungkinan baterainya lur, karena saya sempat curiga tadi baterainya bener-bener kosong. Dicas berapa persen kok sekarang kosong. Nah ini untuk storage-nya kebaca 128 GB baca ya. Nah 128 GB. Oke, untuk teman-temanku yang belum join bergabung di membership, bisa bergabung join di membership, tentunya dengan biaya yang cukup murah dan seperti training online. Oke lur, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya cukupkan
sekian, barangkali videonya terlalu panjang, mohon dimaafkan karena memang loadingnya. Nah ini tiba-tiba baterainya 0, bisa ditengok tadi 8 sekarang 0. Jadi ini kemungkinan bermasalah, yang bikin masuk menu lama ini kemungkinan dari baterainya lur. Ini tiba-tiba tinggal 2%. Ya wis, kita anggap solved. Mas teknisinya tidak jadi nombok. Nah, itu saja sekiranya. Bagi teman-temanku, sedulurku yang belum like, komen, dan subscribe, silahkan klik tombol like dan subscribe-nya. Bila ada yang perlu ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.